Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas analisa saham BBNI ya, di mana BBNI ini hari ini menyentuh all time high. Namun harganya turun lagi, tadi sempat ke 10.500 ya all time high-nya. Ini akan membahas laporan kuartal 2 2023 ya, meskipun ini mestinya sudah kuartal 3, namun nggak masalah karena ini cukup menarik dibahas untuk saat ini. Ya, hari ini tanggal 2 Oktober ya teman-teman ya 2023, terakhir saya bahas BBN ini tanggal 20 April 2023. Untuk kinerja harga sahamnya udah pasti ini floating profit semua, nggak mungkin ada yang floating minus ya, kecuali teman-teman belinya tadi ya di pucuk 10.500 kemudian harganya turun lagi ya. Namun kalau belinya sebelum hari ini mestinya semuanya floating profit karena ini menyentuh all time high. Year to date sendiri ini sudah naik 11,6% ya, tertinggi setahun terakhir 10.425, tadi sempat 10.500 kalau nggak salah. Terendahnya 8.350. Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas saham BBN ini, kita akan update fundamental kinerja kuartal 2 2023, seasonality-nya seperti apa, kemudian dari bandarmologinya seperti apa, dan nanti dari teknikalnya kita akan review analisa teknikal tanggal 20 April dan kira-kira arah harga sahamnya akan ke depan seperti apa. Oke, ini company background saya sudah nggak perlu bahas lagi ya untuk BBNI ya. Untuk IPO ini naiknya 1.211%. Nah, kita akan langsung masuk aja ke kinerjanya teman-teman ya. Kalau kita lihat di kuartal 2 2023 ini memang masih loncat lebih tinggi lagi ya setelah 2020 sempat turun, namun ini sudah melanjutkan perbaikannya. Laba kotornya juga sama ya, laba usahanya ini juga sama naik ya, dan ini BBN ini memang kurang begitu stabil jika dibanding dengan 4 bank besar lainnya. Ini kadang-kadang di kuartal 2 turun ya, grafiknya tidak semulus dari pendapatannya. Laba bersihnya juga sama ya, mungkin ini karena inilah valuasinya paling murah di antara 4 bank besar. Ya, kemudian kalau kita lihat dari struktur pendapatannya, di sini cukup stabil ya teman-teman ya. Beban pokok penjualannya, beban usahanya ini juga paling rendah di kuartal 2 ini, sehingga labanya naik. Jadi kenaikannya itu lebih disumbang dari beban usaha yang turun teman-teman ya. Kemudian laba bersihnya ini juga cukup oke ya, lebih rendah daripada kuartal 2 2022, namun ini masih lebih tinggi dibandingkan 2018 ke belakang teman-teman ya. Oke, ini adalah secara nominalnya. Kalau kita lihat pendapatannya naik 15% ke kuartal 2, laba bersihnya naik 4,9%. Kalau kita satu semester kan pendapatannya masih naik 17,2% dan laba bersihnya masih naik 17,2%. Jadi ini sejalan teman-teman ya. Untuk rasio keuangannya kalau kita update di sini, untuk modal sendirinya ini naik ya dari 18,42% naik jadi 21,61%. Aset produktif bermasalahnya juga masih oke, masih di bawah 2%. Ya, kemudian CKPI-nya juga ini masih oke, di atas NPL gross. NPL gross-nya masuk kategori standar ya, NPL net-nya termasuknya oke juga di bawah 1. Untuk ROA-nya ini standar, ROE-nya juga terstandar teman-teman ya. Net interest margin-nya juga terbilang standar. Beban operasionalnya bagus ya di bawah 70%, kemudian cost to income ratio-nya juga ini standar, dan loan to deposit ratio-nya juga standar aja ya. Jadi banyak yang standar dan beberapa ada yang bagus. Ya, tapi yang jelek tidak ada teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke valuasinya. Pada saat video ini dibuat, book value-nya 1,39 dan PER-nya 9,37. Jadi ini untuk book value udah lumayan tinggi ya teman-teman dibanding 3 tahun terakhir, dari 2019 ya, udah paling tinggi karena ini menyentuh all time high juga. Untuk PER-nya ini masih di rata-rata saja ya. ROE-nya pada saat ROE 12 bulan terakhir ya itu 14,25%. Itu kalau kita bayar di BBV 1,39, earning yield-nya 10,626%, berarti ini masih ada dalam valuasi wajarnya. Book value-nya 7.454 ya, jadi harga wajarnya di 10-15%, earning yield itu ada di 0,95 sampai 1,43. Atau kalau kita konversi ke harga, itu harga wajarnya dari 7.081 sampai 10.660. Jadi harga saat ini masih dalam range harga wajarnya teman-teman ya. Oke, ini untuk dividennya. Kalau kita lihat ini rutin bagi dividen teman-teman ya, rutin bagi dividen, bahkan saat COVID juga membagikan dividen dengan yieldnya kira-kira seperti ini.
Paling tinggi emang 2023 dan forecast 2024 juga mirip-mirip dengan 2023 ya. Kalau kita lihat ya, EPS-nya annualized itu lebih tinggi daripada 2022. Dan kalau misalnya membagikannya juga 40%, maka 442 bagi harga saat ini 10.300 itu yield-nya 4,3%. Oke, untuk seasonality sendiri ini cukup menarik karena di kuartal 4 2023 ini adalah peluang naiknya cukup tinggi teman-teman ya. Jadi Oktober, November, Desember ini peluang naiknya cukup tinggi dan hari ini harganya ditutup masih merah ya. Jadi peluangnya sebenarnya tinggi sekali di sini ya. Nah, Oktober, November, dan Desember ya. Ini September biasanya turun, namun karena ada isu stock split ya, naiknya lebih besar ada di September teman-teman ya. Nah, ini untuk bandarmologinya, untuk jumlah lembar sahamnya adalah 18,6 miliar. Ini pemiliknya ya, dan negara, kemudian ada ini komisaris dan direksi, dan masyarakat non-warkatnya ada 7,4 miliar lembar saham. Untuk holdernya teman-teman ya, dari Agustus ke Agustus ini karena holdernya untuk bulan September baru nanti mungkin keluar tanggal 8, jadi ini masih Agustus ke Agustus. Kalau kita lihat ya, dari Agustus ke Agustus ini negatif atau turun 1.500 investor ya, jadi ada 1.500 investor yang keluar dan membawa per investornya itu kira-kira 1 miliar ya, jadi cukup tinggi teman-teman ya, 1 miliar per investor. Ini sangat jauh di atas rata-rata dari holdernya teman-teman ya, yang pegang. Oke, untuk partisipasi asing di sini tinggi, jadi kita patut memperhatikan pergerakan investor asing di saham BPN ini ya. Dan hari ini Oktober kembali melakukan akumulasi meskipun cuma 7.500 lot. Ya, ini terbilang kecil ya di hari pertama ini. Oke, kalau kita lihat secara detail ya perpindahan sahamnya selama setahun terakhir ini sudah dari September ke September. Kita lihat untuk investor asing tadi ya, selain partisipasinya tinggi, di sini juga sedang akumulasi selama setahun terakhir 3,65%. Beli dari investor lokal ya, namun kalau kita lihat lokal ID juga ternyata ikut membeli juga, jadi bukan akumulasi dari investor retail lokal, namun ini perpindahan dari insurance ya, insurance lokal yang buang barang dan reksadana lokal yang juga buang barang, mungkin taking profit, diambil oleh investor asing ya, yaitu institusi keuangan asing dan reksadana asing ini mulai membeli ya. Jadi investor retail lokal di sini ngekor investor asing ya teman-teman ya, yang belanja dari insurance dan reksadana. Oke, jadi ini sedang akumulasi ya teman-teman ya oleh investor asing. Kemudian kalau kita lihat per hari ini tadi sedang akumulasi juga. Kita lihat di broker summary hari ini itu juga terlihat ya dominasi dari akumulasinya ya. Broker YU ini mendominasi akumulasinya, dan di sini top 1-nya juga akumulasi big accumulation. Nah, ini adalah analisa teknikal tanggal 20 April 2023, di mana waktu itu saya memprediksi harganya akan naik ke 9.900, turun ke 8.800, kemudian naik lagi ke 10.250. Ya, 10.250 ini udah lama teman-teman, sudah April ya, bahkan ini Juli aja nggak kelihatan di sini ya. Dan kalau kita lihat di sini chartnya memang tidak sesuai teman-teman ya, secara waktunya ya, karena di sini dia tidak, di sini dia tidak pernah naik ke 9.900, namun langsung turun ke 8.800 ya. Turun ke 8.800 dan dia ranging di sini sampai akhirnya dia breakout ya. Dia breakout ke 10.500 bahkan ya. Jadi 10.250-nya ini tercapai di hari ini gitu teman-teman ya. Di hari ini setelah dari bulan April saya memprediksi akan mencapai harga tersebut. Oke, nah kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana lagi setelah ini ya? Kita tahu nanti tanggal 10 Oktober BPN ini akan stock split, teman-teman ya, akan stock split. Jadi dan kalau kita lihat grafiknya seperti ini, rasa-rasanya nggak mungkin kalau naik lagi, pastinya akan ada koreksi. Ya, akan ada koreksi, kemungkinan akan turun lagi. Nah, nanti mungkin setelah stock split ya, stock split di 10.000, stock split kemudian jadi 5.000. Nanti harganya baru mulai naik lagi teman-teman ya, baru mulai naik lagi, mungkin bisa sampai 11.000 ya. 11.000 kalau di stock split mungkin jadi 5.500 lah ya, gitu ya. 11.000 di sini tidak kelihatan ya, di sini ada 11.000.
Ya, jadi ini masih ada potensi untuk naik lagi teman-teman ya, sampai menembus all time high lagi setelah stock split. Oke, kemudian kita akan masuk ke risamnya. Tadi untuk secara fundamental kinerja jangka pendeknya naik ya, kinerja jangka pendeknya juga naik, valuasi masih terbilang wajar. Jadi ini salah satu satu-satunya ya big bank dengan valuasi wajar. Rutin bagi dividen ya, forecast-nya 2024 4,3% dengan harga saat ini ya. Untuk seasonality ini mendukung ya, naik di kuartal 4 2023, artinya bulan ini, bulan November dan bulan Desember. Kemudian secara bandarmologi, setahun terakhir September ke September sedang terlihat akumulasi investor asing, juga partisipasinya sangat tinggi. Kemudian hari ini tanggal 2 Oktober juga terlihat akumulasi, dan terakhir secara teknikal ini breakout dari area ranging ya tadi teman-teman ya, dan menjelang stock split tentunya akan turun dulu harganya, dan biasanya setelah stock split harganya akan kembali naik. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ya, jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham BBNI. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham BBNI. Semoga video analisa saham BBNI ini bermanfaat buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.